Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofenul Aini, NIM 191070334. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang customer journey pada proses pembelian sebuah produk. Saya sendiri meriset pengalaman salah satu teman saya ketika berbelanja produk kecantikan merek Garnier secara online melalui aplikasi e-commerce. Sebelum masuk pada pembahasan inti, saya akan merangkan sedikit mengenai apa itu customer journey. Customer journey merupakan sebuah konsep berisi analisis perjalanan konsumen dalam kegiatan pemasaran. Customer journey meliputi tindakan konsumen saat berinteraksi dengan sebuah produk, baik itu barang maupun jasa. Tindakan tersebut diantaranya upaya untuk mengenal produk, mencari tahu detail informasi produk, memutuskan produk mana yang akan dibeli, melakukan transaksi pembayaran, sampai pada tahap terakhir yaitu bagaimana review atau ulasan dari konsumen tentang produk yang sudah dibelinya. Review produk dari konsumen ini dapat berupa manfaat, kemudian cara penggunaan, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, dalam dunia bisnis dan pemasaran, konsumen itu terdiri dari beragam jenis individu dengan latar belakang, karakter, serta pola pikir yang berbeda satu sama lain. Maka dari itu, guna mempermudah produsen dalam memahami perilaku konsumennya, customer journey ini berperan penting terutama untuk mengetahui kesesuaian antara produk dengan kebutuhan pelanggan. Melalui analisis customer journey yang tepat, produsen pun dapat mengoptimalkan produksi dari produknya. Selanjutnya, ada salah satu cara yang dapat digunakan oleh produsen untuk mempermudah menyusun analisis customer journey, yaitu dengan pembuatan customer journey mapping atau CJM. Customer Journey Mapping ialah proses pemetaan langkah-langkah yang ditempuh oleh konsumen sewaktu mereka terlibat dengan produk tertentu. Meskipun tidak semua pengalaman konsumen saat membeli merek produk itu sama, akan tetapi dengan adanya CJM ini atau Customer Journey Mapping, maka setidaknya produsen dapat mengetahui seperti apa gambaran konsumen secara umum. Pembuatan CJM atau Customer Journey Mapping ini sangatlah penting, terutama ketika kita akan memulai suatu bisnis. Sebab inti dari proses penjualan itu sesungguhnya ialah agar produk kita dapat bertahan dari pengaruh persaingan kompetitornya. Dalam hal ini, tentu saja posisi konsumen menjadi yang nomor satu. Siapa lagi yang akan membeli produk kita kalau bukan konsumen? Dengan adanya CJM atau Customer Journey Mapping ini, produsen pun mampu menelaah pola pikir para konsumennya. Apa motivasinya memilih brand tertentu, serta metode apa yang mereka ambil untuk memperoleh sebuah produk, sehingga nantinya produsen dapat memberi pelayanan yang terbaik, pelayanan yang maksimal kepada konsumennya. Pembuatan Customer Journey Mapping ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari konsumen, lalu mengubahnya menjadi presentasi visual yang mudah dipahami oleh siapapun. Data-data tersebut diambil melalui berbagai metode riset, bisa melalui survei lapangan, wawancara, interview, observasi, dan lain sebagainya. Berikut ini terdapat 5 elemen penting dalam Customer Journey Mapping yang perlu diperhatikan oleh produsen. Yang pertama ada persona. Persona ialah deskripsi lengkap mengenai konsumen, meliputi identitas, karakteristiknya, kebiasaannya, tujuan penggunaan produk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada timeline. Timeline yaitu perancangan periode waktu secara spesifik. Timeline ini biasanya berisikan tahap-tahap yang dilakukan oleh konsumen dari awal mereka berinteraksi dengan produk sampai pada tahap di mana mereka selesai menggunakan suatu produk yang dibelinya. Kemudian elemen yang ketiga ada emotion. Emotion ialah segala bentuk emosi dan perasaan konsumen saat berinteraksi dengan brand atau merek tertentu. Kemudian elemen yang keempat ada touch point. Touch point ialah hal-hal yang terjadi ketika konsumen mulai berinteraksi dengan produk, seperti misalnya datang ke tempat atau situs yang menjual produk, memilih produk, menentukan produk yang sesuai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian elemen yang terakhir yaitu channel. Ialah media atau sarana yang mendukung interaksi antara konsumen dengan produk. Dalam konteks ini, channel meliputi bagaimana cara penyampaian pesan-pesan produk. Penyampaian produk ini dapat dilakukan baik secara online maupun offline, baik melalui kampanye, komunikasi digital, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan inti di mana saya akan memaparkan hasil riset saya mengenai customer journey pada produk kecantikan merek Garnier. Saya melakukan riset menggunakan metode interview atau wawancara. Responden riset saya kebetulan merupakan seorang mahasiswi semester 4 di salah satu universitas. Setelah saya melakukan tahap wawancara, saya menemukan beberapa poin yang berhubungan dengan aspek buyer persona saat teman saya akan membeli
produk Garnier. Poin tersebut diantaranya yakni motivasi teman saya membeli produk kecantikan serta mengapa teman saya memilih menggunakan rangkaian produk dari Garnier. Sebelum mengenal berbagai jenis produk kecantikan, teman saya ini memiliki problem yang tentu pernah dialami oleh sebagian besar remaja wanita, terlebih saat mereka mulai memasuki masa-masa pubertas, yakni permasalahan pada kulit wajah, seperti mukanya kusam, jerawat, kulit berminyak, komedo, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian mendorong teman saya untuk melakukan perawatan diri. Nah, karena pada saat itu salah satu produk kecantikan yang marak di pasaran adalah Garnier, teman saya pun tertarik untuk mencoba produk tersebut. Berkat iklan-iklan yang tayang di televisi, teman saya pun akhirnya terpengaruh untuk membeli produk Garnier. Nah, singkatnya, karena ternyata produk Garnier ini dirasa cocok dengan kondisi kulit teman saya, ia pun mulai jatuh cinta kepada produk dari Garnier ini. Langkah awal yang dilakukan teman saya sebelum memutuskan untuk membeli produk kecantikan ialah mempertimbangkan kondisi finansial. Pilihan produk harus disesuaikan dengan budget yang memadai, karena Garnier ini harganya lumayan terjangkau untuk kantong anak mahasiswa. Hal itu pun menjadi salah satu alasan mengapa teman saya memilih merek produk tersebut. Selain karena harganya yang terjangkau, yang murah, Garnier ini juga merupakan produk lokal yang keberadaannya itu mudah dijumpai di gerai-gerai minimarket terdekat. Hal ini tentunya memberi kemudahan tersendiri bagi teman saya apabila ia ingin di-purchase atau membeli kembali produk dari Garnier tersebut. Nah, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh teman saya yaitu mulai mencari-cari informasi tentang beragam produk kecantikan. Teman saya ini tipikal orang yang memiliki ketelitian tinggi saat memilah-milah merek sebuah produk. Sebelum memutuskan untuk memilih produk, harus ada pertimbangan yang matang terlebih dahulu. Biasanya, teman saya ini melakukan pertimbangan selama beberapa hari. Pertimbangan itu dilakukan dengan mencari-cari atau meresearch produk-produk kecantikan di internet atau Google. Sebelum memutuskan untuk memilih rangkaian produk dari Garnier ini, teman saya sering sekali menjelajah ke dunia maya untuk membandingkan antara beberapa opsi merek produk, meskipun kegunaan merek tersebut sama. Misalnya, membandingkan antara merek sabun cuci muka A dengan merek sabun cuci muka B. Padahal kedua merek tersebut sama-sama berfungsi sebagai sabun pembersih muka. Ketelitian yang dilakukan oleh teman saya ini disebabkan karena produk kecantikan itu bersifat krusial, sebab bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Maka dari itu, sebelum membeli sebuah produk kecantikan, teman saya ini benar-benar memperhatikan ketika menelaah keseluruhan informasi produk, terlebih lagi kandungannya. Apakah ada zat-zat atau bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia atau tidak. Nah, biasanya itu teman saya memperoleh informasi kebanyakan dari internet dan sosial media, seperti Google, YouTube, atau Instagram. Ia juga sering menonton ulasan dari para influencer atau beauty vlogger di YouTube mengenai produk-produk kecantikan. Untuk sistem belanjanya sendiri, teman saya ini cenderung menyukai berbelanja online lewat e-commerce. Selain menghemat waktu dan tenaga, harga produk di online store ini rata-rata juga jauh lebih murah daripada di offline store. Di online store juga kadang banyak sekali penawaran menarik, promo-promo menarik, serta voucher-voucher yang bermanfaat, seperti misalnya voucher gratis ongkir. Karena produk Garnier ini sudah menemaninya selama beberapa tahun, teman saya ini merasa cocok dengan Garnier. Teman saya mengklaim bahwa setelah menggunakan produk Garnier itu, ada perubahan yang cukup signifikan terhadap kulit wajahnya. Kulit wajah yang tadinya kusam jadi tampak lebih cerah, kemudian jerawat-jerawat yang tadinya meradang itu mulai mereda. Hal ini membuktikan bahwasanya produk Garnier terbukti mampu mengatasi berbagai macam permasalahan kulit. Itulah tadi pembahasan singkat saya mengenai customer journey pada pembelian produk kecantikan Garnier. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.